الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. شهادة عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Majelis Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melanggengkan hidayahnya kepada kita semua dengan berkat nama majelis kita pada malam hari ini. Dan malam ini kita iftitah, ya, pembukaan setelah libur sementara di bulan Ramadan. Iftitah, pembukaan sementara. Mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan ini, selesainya Ramadan, mulai untuk taklim kita ini punya semangat yang baru kita. Kita punya semangat yang baru. Ya. Untuk ilmu itu kan untuk sekarang ini ya perkara yang sangat wajib ya bagi kita. Apalagi tauhid. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para kerabat, para sahabat beliau sampai hari kiamat, para pengikut sampai hari kiamat, keturunan beliau, ya orang-orang yang memang berada di jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di bawah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada malam ini kita lanjutkan di pembahasan kita yang kemarin, masih di bait yang keempat, ya. Bunyi baitnya wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Yang dibahas itu mubtadi'nya lapas bid'ah. Kemarin kita sudah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bid'ah itu ya terbagi menjadi karena bid'ah ini bukan suatu hukum, ya, tapi objek hukum. Setiap perkara yang baru itu kena juga hukum syar'i, ya, wajib, sunnah, haram, makruh sama mubah. Mari kita sudah bahas beberapa perkara yang baru tapi wajib itu dilakukan. Seperti apa? Menyusun Al-Quran, menulis hadis itu. Seperti yang di kitab Sahih Bukhari, hadis kan disusun. Kalau kita pakai konsepnya orang-orang yang ngomong pokoknya titik kullu bid'atin dolalah, hadis Bukhari yang kita baca itu bid'ah. Karena zaman Rasulullah SAW nggak ada hadis tersusun menjadi suatu buku. Hadis ini dibukukan di zaman imamnya Az-Zuhri. Imam Zuhri ini gurunya Imam Malik. Itu orang yang pertama kali menyusun hadis-hadis Nabi dalam sebuah buku. Tapi yang terkenal malah kitabnya Imam Malik, Muwatta. Imam Malik itu menuruti gurunya Imam Zuhri. Hanya Imam Malik juga menyusun hadis-hadis yang beliau hafal dalam satu kitab, namanya kitabnya Muwatta. Ya, terkenal ini kitab ini. Imam Syafi'i itu umur 10 tahun atau 7 tahun itu sudah hafal Muwatta. Imam Syafi'i umur 10 tahun hafal kitab Muwatta, sekitar berapa ribu hadis itu di dalam kitab itu. Dari Imam Malik beliau tulis sanadnya sampai ke Rasulullah. Pendek. Imam Malik ini berguru sama Imam Zuhri, berguru juga sama Imam Nafi. Imam Nafi ini maulanya atau pembantunya Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar.
Pokoknya kalau kita muwatta itu standar hadisnya pendek ya, dari Imam Malik, Imam Nafi, Sayyidina Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Umar ke Rasulullah. Ada dari jalur guru yang lain, Imam Zuhri ke para sahabat. Dekat jaraknya deh, dekat, atau tabi'in ya. Jaraknya sangat dekat. Nah itu termasuk juga bid'ah yang wajib. Karena kalau tidak disusun hadis-hadis itu bisa hilang. Hadis ini bisa hilang. Makanya salah satu keberkahannya ulama-ulama kita itu perhatian dengan kitab itu ya, kita orang yang hidup jauh di zaman Rasulullah ini masih bisa mendengar atau membaca hadis-hadis yang pernah dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu khususnya gitu loh, umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu, mereka mungkin hilang sudah teks-teks, naskah-naskah ucapan Nabi-Nabi terdahulu. Bahkan di kita malah ada nih. Ucapan Nabi Allah Isa itu ada di hadis Nabi malah. Rasulullah yang ceritakan, kata Rasulullah, qala Isa ibnu Maryam. Banyak di hadis yang seperti itu. Banyak lagi ya beberapa bid'ah yang wajib ini, seperti mempelajari ilmu bahasa Arab ya. Ilmu tata gramatika bahasa Arab kalau pengen memperdalam kajian kita atau memperdalam ilmu kita tentang Al-Quran dan hadis. Jadi orang yang pengen terjun ke dalam dunia ilmu tafsir dan ilmu hadis ini harus benar-benar dia memahami bahasa Arab atau gramatika bahasa Arab. Itu yang pertama daripada bagiannya bid'ah wajib. Yang kedua haram. Ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin tanawalat qawaidut tahrim wa adillatuh syar'iyyah. Setiap perkara yang baru yang masuk dalam kategori kaidah-kaidah pengharaman perkara baru tadi, dan dalil-dalil syariat yang menunjukkan bahwa itu suatu perkara yang haram. Seperti apa? Di sini contohnya makus atau makes. Apa makes itu? Makes itu harta orang miskin dikasihkan ke orang kaya, terus dibelikan mobil Rubicon. Apa itu? Pajak itu lah, bid'ah itu. Bid'ah yang haram. Jadi kita nih cuman Ustaz, bayar pajak ini malim. Ini terpaksa gitu nih. Tidak bayar pajak, motor kita tidak bisa ini. Repot kan. Jadi direpotkan kita kalau tidak bayar Jadi kita harus tahu itu hukumnya pajak itu apa. Bid'ah yang haram. Apa kita melak-melak juga? Tidak, kita ini terpaksa. Makanya kita ini orang dizolimi sebenarnya. Pajak itu kan peninggalannya Belanda itu. Peninggalannya Belanda. Dalam Islam sudah diatur gitu. Sebenarnya ada zakat. Zakat itu harta orang kaya diambil kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Pajak ini miskin kaya, kadang-kadang yang kaya lewat. Apalagi wong dalam. Harta wong miskin banyak kan. Yang rajin bayar pajak nih wong miskin. Iya. Yang gaji pas-pasan, masih dia jadi tiap tahun tuh bayar pajak motor. Padahal gaji pas-pasan. Baliknya kemana? Ikut pajak itu. Rubicon, dah untuk jalan itu. Katonyo atau yang beda. Iya. Kita tidak mana. Kita sebenarnya perkara ini sudah tahu gitu ya. Akhirnya kan dibukakan sikap sama Allah Subhanahu Wa Taala kan bahwa itu jelek. Wah ini untuk infrastruktur negara kita. Kalau memang pajak ini benar-benar digunakan untuk pembangunan negara, tidak ada ngutang gitu. Tidak ada utang gitu. Sekarang buktinya bahas politik lah jangan. Iya. Tidak, ini kita ini sekedar apa? Sekedar tahu ya sekedar tahu, tapi ya kita tahu pajak itu hukumnya haram. Cuman kita masih ngelakukannya jangan itu malah dipaksa gitu. Yes, karena kita terikat dengan itu tepat. Cuman tetap kita ingkari bahwa itu suatu perkara yang haram pajak. Itu nih terpaksa uang yang sama kayak kita ditilang polisi itu termasuk nyogok apa tidak? Arwasi wal murtasy finnar kata Rasulullah. Orang yang nyogok sama yang disogok sama-sama masuk api neraka. Itu kita masuk saja itu tuh terpaksa kita. Kita pernah mana baca di pembahasan di kitab mana itu. Begitu masalah-masalah itu tuh terpaksa. Asal kita
nunjuknya terpaksa ya udah terpaksa bayar. Motor-motor gitu kadang-kadang ini ngurus-nguruskan teorinya gitu. Tiap tahun masih bayar juga gitu. Apalagi rumah PBB. Barulah kita negak ke Cakaraya mau datang wong PBB gitu. Itu tanah-tanah kakek buyut kita memang bangun itu pakai duit kita minta kalau mati ngantuk satu punya hati-hati. Yang beragawe di PBB ini keluar bela kau. Jadi mati ngantuk. Itu zolim sama wong itu sebenarnya itu zolim ya. Itu nggak sama melok lah itu kita lemak lah kita jadi apa? Lemak lah jadi orang yang dizolimi daripada jadi orang yang zolim. Atau mendahulukan orang bodoh atas orang-orang alim ini termasuk bid'ah juga. Nah, mengangkat seorang pemimpin, memberikan jabatan kepada orang-orang yang tidak layak diberikan jabatan, termasuk ini juga bid'ah juga, bid'ah yang haram. Apalagi nak deket ini nah pilkada ini nah, hati milih yang sekiranya tak milih salah juga ya, harus milih. Pilih yang sekiranya dia tuh yang nak bukan dekat pilkada be baru rajin ke musola. Kadang-kadang ini kan dekat pilkada baru rajin ke musola. Nah, ketahuan kan. Ya cari yang memang dia ini perhatian sama majelis, apalagi sama majelis dia perhatian sebelum dia jauh hari sebelum ada pilkada ini dia sudah perhatian dengan majelis. Tiba-tiba dia nyalonkan jadi wali kota atau kepala desa. Memang kayaknya bapak ini pantas. Keseharian dia sudah rajin ke musola ya tak? Sampai ada yang viral itu bapak kades itu kan dipaksa oleh masyarakatnya jadi kepala lagi ya. Itu masya Allah berarti kan jarang model itu tuh. Untuk kita hidup di akhir zaman yang model itu tuh jarang. Kalau zaman dulu banyak yang nandak jadi kepala daerah atau kepala desa tapi ditunjuk oleh rakyat itu banyak zaman dulu. Seperti Sayyidina Abu Bakar tuh ditunjuk oleh sahabat yang lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar ditunjuk. Tidak ada mencalonkan diri mereka tahu jabatan itu besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tanggung jawabnya ya. Jadi kalau sudah dituntut oleh masyarakat luas berarti mereka sudah ngasih amanah kepada dia. Ya pintar-pintar milihlah KGI, jangan sampai salah pilih. Dari yang sekiranya untuk kemaslahatan kita. Wasalis yang ketiga, mandub bid'ah yang sunnah. Ya, perkara yang terikat atau yang terkonsep dalam kaidah sunnah dan dalil-dalilnya. Seperti apa? Sholat tarawih secara berjamaah. Atau juga menegakkan tempat-tempat bahasa kita ini kayak negakkan KUA itu apa namanya? KUA kayak kalau untuk urusan pernikahan kan KUA. Kalau untuk urusan imigrasi paspor segala macam imigrasi, nah itu apa ya? Nah, departemen ya. Menegakkan departemen yang model-model itu untuk kemaslahatan umat Islam itu termasuk bid'ah yang sunnah itu. KUA kan untuk mempermudah kita nikahan, surat segala macam ya. Pokoknya yang model-model itulah ya. Juga termasuk bid'ah yang sunnah di sini. Ada ini. Membangun pondok pesantren, membangun pondok madrasah, buka majelis. Nah, majelis kita ini sudah ada zaman Nabi ini. Kalau ada ustaz dalam kajian yang pokoknya kullu bid'atin dhalalah lah ustaz. Zaman Rasulullah dah ada majelis kayak antum. Majelisnya di Masjid Nabawi. Rasulullah duduknya ngapar, dah ada meja ini. Antum duduknya agak tinggi. Duduk ini pula bukan duduk ngapar pula, ada mic-nya. Bid'ah itu ustaz. Kan bingung dewek kan akhirnya kalau pakai kaidah mereka kan. Sebenarnya kaidah mereka tuh lah kita pakai balas untuk mereka bingung dewek akhirnya mereka. Oh enggak, ini untuk masalah agama lah. Kita ustaz ngajar itu untuk agama bukan? Nah, kan bingung deh kan. Jadi sudah melailah konsep bid'ahnya ulama salaf. Jangan melek konsep bid'ah yang kita buat-buat dewek ya.
Termasuk juga bid'ah yang sunnah itu memperdalam ilmu tasawuf ya. Sunnah juga hukum. Cara ikhlas, cara tidak ada riya di dalam ibadah, itu kan ilmu tasawuf ya. Warabi'uha yang keempat makruh. Bid'ah yang makruh. Bukan sesuatu yang termasuk dalam kaidah-kaidah makruh dalam syariat, seperti mengkhususkan hari yang utama atas hari-hari lain dengan satu ibadah. Kalau nambah tidak apa-apa. Ini tidak pernah baca sholawat, tidak pernah baca Al-Quran. Giliran hari Jumat baru baca Al-Quran, tidak boleh. Dia tidak pernah baca Al-Quran, Ustaz, tapi hari Jumat baru baca Al-Quran, tidak boleh. Makruh hukumnya. Kalau nambah tidak apa-apa. Kecuali memang ada anjuran dari Nabi, seperti hari Jumat itu kita dianjurkan untuk membaca suratul Kahfi, surat Dukhan, ya, surat Ar-Rahman, surat Jumu'ah, surat Al-Munafikun. Itu dianjurkan kalau itu tidak masalah. Tapi yang dari Senin sampai Kamis tidak pernah sholat witir, tidak pernah sholat malam, tiba-tiba malam Jumat baru yang sholat tahajud, baru sholat witir, itu tidak boleh, makruh hukumnya. Tidak bolehnya hukumnya makruh. Nah, termasuk juga bid'ah makruh. Ini beliau nukil di ikut pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali itu membid'ahkan, tapi bid'ahnya makruh ya, menghiasi masjid dengan apa? Tulisan-tulisan apa? Ya, kaligrafi dinding-dinding masjid dikasih apa namanya? Ornamen itu bid'ahnya makruh menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali. Tapi yang jelas yang kudu bid'atin dolala itu yang haram ya, bid'ah yang Yang kelima mubah. Seperti apa mubah ini? Ma tanawalat su adilatul ibahah. Segala perkara yang terkonsep dalam dalil-dalil mubah atau kaidah-kaidah mubah daripada syariat, seperti membuat ayaan untuk gandum. Bahkan kata Sayyidina Aisyah itu bid'ah yang pertama kali terjadi ya, di dalam Islam ini, kata Sayyidina Aisyah itu inilah apa namanya, ittikhadul manakhil, dibuatnya ayakan untuk memperhalus gandum. Itu bid'ah mubah yang dimaksud ucapan Sayyidina Aisyah itu bid'ah mubah. Ada lagi kata Sayyidina Aisyah itu bid'ah yang pertama kali dilakukan dalam Islam ini sholat dewean. Itu bid'ah makruh. Sholat dewean itu makruh hukumnya. Ya, sholat dewean itu makruh. Perkara yang baru di zaman Rasulullah itu tidak ada yang sholat dewean. Para sahabat itu nak sholat di mana baik pasti berjamaah. Tidak di masjid, tidak di rumah, tidak di jalan, pasti berjamaah. Nah, awal syai'in ahdatsan nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittikhadul manahil ngadana. Fil asar dalam asar kalau salah ini kalamnya Sayyidina Aisyah ini. Perkara yang pertama kali dibuat oleh manusia setelah Rasulullah ini, maksudnya perkara bid'ah ini, bid'ahnya mubah, dibuatnya ayakan untuk menghaluskan kan gandum. Termasuk kita sekarang ini bid'ah yang mubah itu apa? Sendok. Ya, sendok itu bid'ah mubah itu. Makan pakai sendok itu nah. Zaman Rasulullah makan pakai di tangan. Naik motor ke masjid, naik motor ke masjid, naik mobil. Zaman Rasulullah ke masjid naik onta, udah naik bagol ya. Itu termasuk bid'ah yang mubah, hukumnya mubah. Termasuk juga di sini kata Imam Ibn Hajar, termasuk bid'ah mubah at-tawassu fil lazizil ma'akil, memperluas atau membuat macam-macam makanan-makanan yang lemak, mubah hukumnya. Tapi kalau kita bisa jadikan itu sebagai apa namanya, sebab kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, bagus. Makanya ketika kita menikmati makanan yang lemah, niatkan untuk supaya nambah rasa syukur kita. Uang makan tempe kering, ucap alhamdulillah. Sama uang makan rendang, ucap alhamdulillah. Sama no pahalun. Yang makan rendang, itu lebih besar pahalun. Kenapa? Karena dia benar-benar ngerasakan nikmatnya. Ucap alhamdulillahnya itu dari lubuk hati yang paling dalam.
Iya. Kalau dimakan tempe, alhamdulillah dia bersyukur masih baca makan. Ini itu bersyukur ya Allah masih baca makan. Tapi kalau makan apa lagi kita ini? Yang lemak-lemak. Es yang 2000-an. Es bagi mas. Es. Ini alhamdulillah. Sama ngentahnya es AW itu alhamdulillah. Sama ada pahalanya nih. Yang minum AW itu ini memang nikmat, ini memang rasanya kan. Makanya di dalam torekonya Sajiliyah ini kalau tidak salah, itu kan salah satu cara supaya kita memang betul-betul bersyukur kepada Allah ini dari hari paling dalam tuh bernikmat-nikmat dalam makanan, dalam minuman. Tujuannya untuk itu supaya kita ini benar-benar syukurnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang makan tempe bersyukur itu takut imannya dicabut udah. Kalau aku udah bersyukur lagi udah makan ya ini nih. Nah itulah 5 hukum daripada termasuk juga di sini bid'ah mubah, salam-salaman ya. Salam-salaman ba'da asar dan ba'da subuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdus Salam ya, bid'ahnya mubah ya.